Pernah nggak sih kamu bangun pagi tidak terlambat, tidak lembur, tidak habis olahraga tapi rasanya seperti sudah menempuh perjalanan jauh? Badan terasa berat, kepala seperti dipenuhi kapas, dan anehnya kamu merasa bersalah karena merasa lelah. Kamar masih sama seperti kemarin. Cahaya masuk dari selat tirai, lembut, tidak menyilaukan. Notifikasi ponsel sudah menyala sejak subuh. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang benar-benar darurat. Tapi ada rasa tipis yang menggantung, seperti udara sebelum hujan. Meski langit terlihat cerah, kita tidak sedang berlari, tidak sedang mengangkat beban, tidak sedang menyelesaikan proyek besar, namun dada terasa penuh. Pikiran seperti bekerja diam-diam, bahkan saat kita hanya duduk. Kenapa capek padahal nggak ngapa-ngapain? Mungkin kamu hanya rebahan, scroll sebentar. Buka satu video, lalu video berikutnya, tertawa sedikit, lalu entah kenapa merasa makin kosong. Istirahat seharusnya mengisi ulang, tapi kenapa rasanya justru menguras? Di luar, orang lain terlihat produktif. Ada yang olahraga pagi, ada yang sudah rapat sejak jam 7, ada yang membagikan pencapaian hariannya. Kita hanya duduk, dan entah kenapa itu membuat lelahnya terasa 2 kali lipat. Lelah karena badan, lelah karena membandingkan. Kadang kita menyebutnya malas, kadang kita menyalahkan kurang disiplin, kadang kita pikir ini hanya fase. Tapi kalau fase itu berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa mungkin ini bukan soal malas? Apa mungkin ada sesuatu yang bekerja di balik layar? Mungkin kita sedang lelah bukan karena bergerak, tapi karena terus siaga. Siaga terhadap pesan, siaga terhadap ekspektasi, siaga terhadap masa depan yang belum jelas, seperti mesin yang tidak pernah benar-benar dimatikan. Hanya mode standby, dan standby pun tetap memakai listrik. Dulu capek itu jelas bentuknya. Capek setelah main sampai sore. Capek setelah bantu orang tua. Capek setelah perjalanan jauh. Capek itu konkret, ada sebab, ada cerita, ada rasa puas setelahnya. Sekarang capeknya samar, datang tanpa alasan yang terlihat. Pergi pun tidak sepenuhnya. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, meski matahari tidak terlalu terik. Kita hidup di zaman yang tidak banyak bergerak secara fisik, tapi sangat aktif secara mental. Tubuh duduk, jempol bergerak, otak berlari. Mungkin disitulah sesuatu berubah. Jadi pertanyaannya bukan hanya, kenapa aku capek? Tapi juga, apa sebenarnya yang menguras energi kita? Apakah ini capek fisik? Atau capek yang tidak terlihat. Dan kalau kita tidak benar-benar melakukan apa-apa, kenapa rasanya seperti sudah melakukan terlalu banyak? Di antara sunyi kamar, di antara cahaya pagi yang lembut, dan layar yang terus menyala, ada pertanyaan kecil yang pelan-pelan membesar. Apa kita benar-benar sedang istirahat? Atau kita hanya berhenti bergerak, sementara pikiran tetap berlari? Dan mungkin jawaban tentang lelah ini tidak sesederhana kurang tidur. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, lebih sunyi, dan kita akan mencoba memahaminya. Perlahan. Mungkin kita perlu mulai dari satu hal sederhana. Lelah tidak selalu berasal dari otot. Ada jenis lelah yang tidak membuat keringat keluar, tapi membuat napas terasa pendek. Tidak membuat kaki pegal, tapi membuat kepala berat. Dan jenis lelah ini sering tidak terlihat. Tubuh kita bisa diam, tapi otak jarang sekali benar-benar berhenti. Bahkan saat rebahan, pikiran kita tetap memproses. Pesan yang belum dibalas, tagihan yang belum dibayar, rencana yang belum jelas, masa depan yang terasa kabur. Dalam psikologi, ini sering disebut cognitive load, beban mental yang terus aktif di latar belakang. Seperti banyak tab yang terbuka di browser,
Mungkin tidak semuanya sedang dipakai, tapi semuanya tetap menyedot memori. Dan lama-lama, baterai kita turun meski kita tidak sedang melakukan apa-apa. Dulu, hari berjalan lebih lambat. Informasi datang seperlunya. Cerita didengar dari radio, koran, atau obrolan sore. Sekarang dalam 15 menit scroll, kita bisa melihat orang menikah, orang resign, orang beli rumah, orang traveling ke luar negeri, orang sukses di usia 23. Otak kita tidak dirancang untuk memproses ratusan kehidupan sekaligus. Setiap konten adalah stimulus. Setiap stimulus butuh energi untuk dipahami, dibandingkan, dinilai. Walaupun kita merasa cuma scroll, sebenarnya otak sedang bekerja keras. Dan pekerjaan mental yang terus-menerus tanpa jeda hening adalah resep lelah yang sunyi. Kadang yang menguras bukan informasi, tapi reaksi kita terhadapnya. Kita melihat orang lain produktif. Lalu muncul bisikan kecil. Harusnya aku juga begitu. Kita melihat pencapaian orang lain. Lalu muncul rasa tertinggal. Perbandingan ini sering tidak kita sadari. Tapi tubuh merasakannya. Setiap rasa kurang, setiap rasa tidak cukup, memicu stres mikro, kecil tapi berulang. Stres tidak selalu datang dalam bentuk panik. Kadang ia hadir sebagai tegang ringan yang menetap lama. Dan tubuh yang terus berada dalam mode siaga ringan akan lelah meski kita hanya duduk. Pagi hari saja kita sudah membuat banyak keputusan. Bangun sekarang atau 5 menit lagi. Pakai baju apa, sarapan apa, balas pesan sekarang atau nanti. Ditambah pilihan tak terbatas di layar. Nonton apa, baca apa, beli apa. Fenomena ini dikenal sebagai decision fatigue. Kelelahan karena terlalu banyak memilih. Setiap pilihan menguras sedikit energi. Dan ketika pilihan datang terus-menerus, energi itu habis tanpa terasa. Ironisnya, bahkan saat kita merasa tidak ngapa-ngapain, kita tetap memilih, tetap menimbang, tetap memutuskan, dan itu melelahkan. Kadang kita bilang, biasa aja. Padahal mungkin ada banyak hal kecil yang mengendap, obrolan yang mengganggu, ekspektasi keluarga, tekanan finansial, ketidakpastian arah hidup. Emosi yang tidak diproses tidak hilang. Ia hanya disimpan. Dan menyimpan itu butuh tenaga, seperti menahan napas sedikit lebih lama dari seharusnya. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama dada sesak. Lelah emosional sering terasa seperti tidak semangat, mudah jenuh, ingin tidur terus tapi tidak segar setelahnya. Bukan karena tubuh rusak, tapi karena hati penuh. Kita hidup di kursi, bekerja duduk, istirahat duduk, hiburan pun duduk. Tubuh kita berevolusi untuk bergerak, untuk berjalan, mengangkat, menatap jauh. Ketika tubuh kurang gerak, sirkulasi melambat, otot kaku, napas dangkal. Anehnya, kurang gerak juga bisa membuat kita merasa lebih lelah. Energi itu seperti air mengalir. Jika tidak dipakai, ia justru terasa berat. Kadang yang kita butuhkan bukan rebahan tambahan, tapi gerakan kecil. Cahaya matahari, udara pagi. Banyak dari kita berhenti bekerja, tapi tidak benar-benar istirahat. Istirahat bukan hanya tidak melakukan tugas. Istirahat adalah memberi ruang pada sistem saraf untuk turun dari mode waspada. Jika setelah kerja kita langsung pindah ke layar lain, otak tetap menerima sinyal aktif. Lampu terang, video cepat, suara bertubi. Tubuh tidak mendapat sinyal bahwa aman untuk tenang. Akhirnya kita tidur dengan pikiran masih berlari. Bangun dengan sisa kelelahan kemarin. Dan siklus itu berulang. Ada jenis lelah yang lebih dalam. Lelah karena merasa berjalan tanpa tahu menuju mana. Bukan karena hari ini berat, tapi karena maknanya kabur. Manusia tidak hanya butuh aktivitas. Kita butuh arah.
Ketika aktivitas terasa kosong, bahkan hari yang ringan pun terasa menguras. Karena jiwa kita bertanya, untuk apa semua ini? Dan pertanyaan itu berat. Ada hal lain yang jarang kita sadari. Lelah telah menjadi norma. Kalimat seperti, capek banget. Burnout nih. Hidup capek ya. Diucapkan hampir seperti salam. Ketika lelah menjadi standar, kita jarang berhenti untuk bertanya apakah ini sehat. Kita anggap wajar, kita lanjutkan. Padahal tubuh dan pikiran mungkin sedang meminta sesuatu. Jadi mungkin jawaban dari kenapa capek terus bukan satu penyebab tunggal. Ia kombinasi dari beban mental yang tak terlihat, stimulus tanpa henti, perbandingan sosial, keputusan kecil berulang, emosi yang mengendap, kurang gerak, kurang istirahat yang benar, dan kadang kurang arah. Lelah kita bukan imajiner, ia nyata. Hanya saja bentuknya tidak seperti capek habis lari. Ia lebih halus, lebih psikologis, lebih sunyi. Dan mungkin memahami ini adalah langkah pertama untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita mengira lelah hanya sah jika ada alasan besar, jika ada kerja berat, jika ada target tercapai, jika ada sesuatu yang bisa diceritakan. Padahal banyak lelah yang tidak punya panggung. Ia sunyi, ia bekerja diam-diam. Menyadari bahwa lelah itu nyata meski tidak terlihat adalah bentuk belas kasih kecil pada diri sendiri. Bukan untuk mencari alasan, bukan untuk memanjakan, tapi untuk mengerti bahwa tubuh dan pikiran kita hidup di zaman yang tidak pernah benar-benar sepi. Dan wajar jika kadang kita kewalahan. Mungkin kita tidak selalu butuh motivasi. Mungkin yang kita butuhkan adalah jeda yang sungguh-sungguh. Ruang tanpa perbandingan. Waktu tanpa layar. Gerakan kecil di bawah matahari. Percakapan yang tidak terburu-buru. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa. Kalau hari ini kamu merasa capek padahal tidak ngapa-ngapain, mungkin sebenarnya kamu sudah melakukan banyak hal hanya saja semuanya terjadi di dalam. Dan itu juga kerja, itu juga usaha, pelan-pelan saja. Tidak semua lelah harus dilawan. Sebagian cukup dipahami. Karena kadang, yang paling menyembuhkan bukan produktivitas baru, melainkan izin untuk berhenti sejenak dan bernapas dengan utuh.